Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim kontra dengan mosi hak WNA melakukan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 dengan saya Walar Hilya sebagai pembicara pertama dan Dayang Dwi Wahyuni sebagai pembicara kedua, kemudian Monika Utarizonal sebagai pembicara ketiga. Langsung saja, kami dari tim kontra tidak setuju dengan mosi hak WNA melakukan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 karena akan memberikan beberapa dampak buruk terhadap kedaulatan hukum di Indonesia. Berdasarkan pasal 51 ayat 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003, pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu perorangan warga negara Indonesia, kemudian kesatuan masyarakat hukum, adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang. Kemudian badan hukum publik atau private, dan lembaga negara. Penjelasannya sangat tegas dan jelas, menyatakan bahwa perorangan yang berhak mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 hanya WNI, dan WNA tidak berhak. Tidak dimungkinkannya WNA mempersoalkan suatu undang-undang Republik Indonesia tidak berarti bahwa WNA tidak memperoleh perlindungan hukum. Baik, terima kasih kepada pembicara pertama. Di sini saya akan menegaskan kembali bahwasannya warga negara asing atau yang lebih sering kita kenal sebagai WNA merupakan seorang yang tinggal dan menetap di sebuah negara tertentu namun bukan berasal dari negara tersebut, juga secara tidak resmi terdaftar sebagai warga negaranya. Dalam hal ini, MK telah menyatakan bahwasanya WNA tidak dapat melakukan pengujian terhadap Undang-Undang Dasar 1945 karena tidak memenuhi kualifikasi yang tercantum dalam pasal 51 ayat 1 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan atau kewenangan mereka, konstitusional mereka dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu dengan syarat perorangan warga negara Indonesia. Karena mereka tidak memiliki legal standing, jadi yang melakukan pengujian undang-undang adalah mereka, warga negara Indonesia, yang memiliki hak beserta legal standing yang sesuai dengan syarat-syarat yang telah diatur oleh undang-undang serta peraturan MKRI. Jadi, perkara pemohon yang diajukan dapat diperiksa, diadili, serta diputuskan oleh Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Penegasan serupa juga dikemukakan di dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang peradilan umum yang menyatakan Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang keputusannya bersifat final untuk antara lain menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sementara ketentuan pasal 9 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan menyatakan dalam hal suatu undang-undang dasar diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan uraian yang telah saya sampaikan dan paparkan di atas, maka para pemohon berkeyakinan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenangan untuk mengadili permohonan pengujian undang-undang ini pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final. Contohnya pada kasus pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang narkotika yang diajukan oleh ketiga orang pelaku Bali Nine yang merupakan warga negara asing. Adapun Mahkamah Konstitusi dalam amar putusannya memutuskan bahwa permohonan pengujian yang diajukan oleh ketiga warga negara asing tersebut tidak dapat diterima karena mereka tidak memiliki hak dan kedudukan untuk mengajukan banding, serta bertentangan dengan pasal 51 ayat 1 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi sesuai dengan pasal 51 ayat 1 Undang-Undang MK tersebut yang telah dijelaskan bahwasannya yang memiliki kedudukan untuk bisa melakukan pengujian adalah mereka yang berkewarganegaraan Indonesia.
Nah, seperti yang kita ketahui bahwasanya warga negara asing tidak mempunyai legal standing atau kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan. Mahkamah Konstitusi telah secara tegas menyatakan pada rumusan pasal 51 ayat 1 Undang-Undang MK bahwa yang boleh mengajukan judicial review adalah perorangan warga negara Indonesia. Di sini perlu ditekankan lagi bahwasanya WNA tidak diberikan hak untuk menguji karena di Indonesia mereka tidak bisa menguji Undang-Undang Dasar dikarenakan dalam pengajuan permohonan mereka lebih mementingkan persoalan kerugian konstitusional dibandingkan sebagai pribadi yang langsung dirugikan oleh berlakunya norma undang-undang yang diuji. Mahkamah Konstitusi menyatakan warga negara asing tidak memperoleh perlindungan hukum berdasarkan prinsip due process of law atau asas legalitas. Ini ketiga yang menyampaikan kami dari tim kontra sangat tidak setuju atau emosi HWN terhadap Undang-Undang tahun 1945. Seperti yang sudah dipaparkan oleh pembicara 1 dan pembicara 2 dari rekan saya tadi bahwasanya memberi hak WNA dalam menguji undang-undang dapat memberikan dampak terhadap kedaulatan Indonesia. Salah satunya adalah di faktor ekonomi. Seperti yang kita ketahui, Indonesia kaya akan hasil alam yang membuatnya dilirik oleh negara-negara lain. Memberi hak WNA untuk menguji undang-undang, maka berpeluang WNA akan mengubah sistem perizinan untuk menggeruk kekayaan yang ada di Indonesia. Seperti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2010 tentang pertambangan migas, mineral, energi sumber daya alam yang biasa saja tidak diubah oleh negara luar. Jika di Indonesia memberi hak WNA dalam menguji undang-undang. Pasal 51 ayat 1 huruf A Undang-Undang MK beserta penjelasannya sangat jelas ekspresis Perbis menyatakan bahwa perorangan yang berhak mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 yang berarti mempunyai hak konstitusional yang diberikan oleh Undang-Undang 1945, hak WNI dan bukan hak WNA. MK telah secara final menyatakan bahwasannya WNA tidak memiliki standing legal. Seperti yang dijelaskan juga oleh pembicara pertama tadi bahwasannya mengenai aspek di bidang ekonomi, di bidang perekonomian, di bidang ekonomi, setiap orang asing bekerja dan berusaha di Indonesia harus memiliki izin kerja dan izin usaha yang sah dari Menteri Tenaga Kerja sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1957 tentang penempatan negara asing. Hal ini berkaitan dengan kepentingan nasional. Jangan sampai pekerjaan dan usaha orang asing membahayakan kepentingan nasional, khususnya menyangkut masalah kesempatan kerja dan pasar kerja bagi WNA itu sendiri. Lalu, pasal 15 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang setiap rencana atau kegiatan yang memungkinkan atau menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan wajib memiliki analisis yang mengenai tentang hidup. Maka jika WNA diberikan hak untuk melakukan pengujian pada Undang-Undang Dasar 1945, maka mereka pasti boleh saja mengajukan tenaga kerja dari negara mereka sendiri. Nah, di antaranya lebih kompeten dari WNI itu sendiri. Hal itu tentu membuat lapangan kerja di Indonesia semakin kecil dan semakin kecil lagi. Nah, sekali lagi kami tegaskan dari tim kontra menyatakan tidak setuju bahwasannya WNA dapat menguji Undang-Undang tahun 1945.